Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasihatullah Saro, NIM 28, Prodi Manajemen Sumber Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Madura. Sebelum itu, terima kasih kepada Dr. Abdi Arisandi, SPI, MSI, yang telah mengajar mata kuliah produktivitas perairan. Menurut literatur Saktiono 2010, manusia dan hewan tidak mampu membuat makanannya sendiri. Untuk membangun tubuhnya dan mendapatkan energi, manusia dan hewan mengambil zat-zat yang berasal dari tumbuhan sebagai makanannya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dan hewan hidupnya tergantung pada tumbuhan. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan hijau merupakan organisme yang mampu membuat makanannya sendiri dengan mengambil zat-zat anorganik dari lingkungannya melalui proses fotosintesis. Fotosintesis itu sendiri adalah proses pembentukan bahan organik dari zat-zat anorganik dengan bantuan cahaya matahari. Tumbuhan hijau mampu melakukan proses fotosintesis karena memiliki klorofil. Klorofil terdapat di dalam kloroplas. Dahulu kala, orang menganggap bahwa tumbuhan hijau memperoleh makanannya dari tanah, karena tanah dapat merombak sisa-sisa organisme yang telah mati menjadi bahan yang dapat diserap oleh akar tumbuhan hijau. Konsep fotosintesis pertama timbul pada abad ke-17 oleh seorang ahli sains bernama Van Helmont. Van Helmont menyatakan bahwa pertumbuhan tumbuhan disebabkan oleh adanya air dan bukan tanah. Pada tahun 1772, Joseph Priestley, seorang pastor dari Inggris, melakukan penelitian mengenai gas yang dihasilkan suatu tanaman jika diberi cahaya. Ia menemukan bahwa tanaman yang dipaparkan di bawah cahaya akan menghasilkan oksigen. Menurut Pertamawati 2010, proses fotosintesis secara utama terjadi pada tumbuh-tumbuhan, ganggang, dan beberapa jenis bakteri. Tetapi fotosintesis ini secara tidak langsung membantu semua organisme di bumi, termasuk manusia. Organisme yang melakukan fotosintesis menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut fotoautotrof. Organisme-organisme ini, terutama tumbuhan, mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik dengan menggunakan energi yang diambil dari cahaya matahari. Proses ini juga dikenal sebagai proses fiksasi karbon. Karena proses ini menghasilkan beberapa senyawa karbon yang menyimpan energi kimia yang digunakan untuk perkembangan sel. Proses fotosintesis dapat dijabarkan dalam langkah-langkah berikut. Pertama, karbon dioksida di udara masuk ke dalam tumbuhan melalui stomata. Yang kedua, air masuk ke daun terutama melalui akar tumbuhan. Air masuk ke akar tumbuhan dan kemudian air tersebut disalurkan ke daun melalui batang. Yang ketiga, ketika sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil menangkap energi dari cahaya tersebut. Klorofil adalah pigmen hijaunya yang terdapat di daun tumbuhan. Yang keempat, energi digunakan untuk mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut, sedangkan oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata. Rumus proses fotosintesis dapat dijelaskan yaitu 6CO2 plus 6H2O plus cahaya matahari menjadi C6H12O6 plus 6O2. Fotosintesis juga berguna bagi manusia dan hewan karena proses ini membantu menjaga tingkat oksigen dan karbon dioksida yang ada di udara. Hampir semua oksigen yang ada di udara berasal dari proses ini. Energi kimia yang disimpan oleh tanaman berpindah ke hewan dan manusia ketika tumbuhan dikonsumsi. Demikianlah penjelasan mengenai proses fotosintesis serta manfaatnya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.